Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Priji Manalu dengan NIM A1A22379 dari kelas R002. Di sini saya akan membuat tugas tentang storytelling dengan mata kuliah sejarah Eropa yang diampu oleh dosen Ibu Ani Wahyuni SPD dan MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perang Dingin. Jadi Perang Dingin ini adalah periode ketegangan geopolitik antara dua blok besar pasca Perang Dunia II, yang dimana blok barat itu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme sosialis. Disebut dingin karena konflik tidak berkembang menjadi perang bersenjata langsung, tetapi berlangsung melalui perlombaan senjata, propaganda, perebutan pengaruh global, dan perang proksi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Perang Dingin muncul itu karena adanya 3 faktor utama. Yang pertama itu perbedaan ideologi. AS ini mengusung kapitalisme dan demokrasi liberal. Kalau Uni Soviet mengusung komunisme dan sistem satu partai. Perbedaan ideologi ini membuat keduanya saling curiga dan menganggap ideologi lawan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Yang kedua itu ada kekosongan kekuasaan pasca Perang Dunia II, seperti jatuhnya Jerman, Italia, dan Jepang menimbulkan kekosongan kekuasaan di Eropa dan Asia. Perebutan pengaruh di wilayah-wilayah ini memicu konflik sphere of influence. Yang ketiga itu perlombaan senjata dan teknologi. Pengembangan bom atom Amerika Serikat pada tahun 1945 dan kemudian Uni Soviet pada tahun 1949 meningkatkan ketegangan global. Teknologi satelit Sputnik pada tahun 1957 dan eksplorasi ruang angkasa memperluas persaingan ke space race. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang kronologi utama Perang Dingin dari tahun 1945 sampai 1991. Yang pertama itu dari 1945 sampai 1949. Itu dimana adalah awal ketegangannya. Itu yang membuat awal ketegangannya itu adanya konferensi Yalta pada 1945 membagi Eropa menjadi pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua itu mungkin ada doktrin Truman pada tahun 1947. AS berkomitmen menahan penyebaran komunisme, politik containment. Yang ketiga itu adalah ada Marshall Plan 1948, bantuan ekonomi besar ke AS ke Eropa Barat untuk mencegah pengaruhnya komunis. Yang terakhir itu adalah blokade Berlin, itu yang dimana terjadi pada tahun 1948 sampai 1949. Uni Soviet menutup akses ke Berlin Barat, tetapi AS melakukan Berlin Airlift. Mungkin yang kedua itu ada kronologi pada 1950 sampai 1960-an. Itu terjadi memanasnya konflik. Itu yang pertama itu adanya Perang Korea pada 1950 sampai 1953. AS dan PBB mendukung Korea Selatan dan Uni Soviet dan Tiongkok itu mendukung Korea Utara. Yang kedua itu ada krisis Suez. Itu terjadi pada tahun 1956. Itu terjadi karena perebutan jalur perdagangan dan pengaruh kolonial. Yang ketiga itu adalah revolusi Kuba dari 1959, membuat Kuba bergabung ke blok komunis, yang mana komunis itu yang diusung oleh Uni Soviet. Itu yang terakhir itu ada 1960-an. Disitulah puncak saatnya ketegangan. Itu yang dimana ada krisis rudal Kuba pada 1962. Dunia hampir memasuki perang nuklir ketika Uni Soviet menaruh rudal di Kuba. Yang di situ ada perang Vietnam dari 1955 sampai 1975. Perang proksi terbesar, AS gagal menahan komunisme di Vietnam Utara. Di situ ada 1970-an, detente. Detente itu adalah pelunakan ketegangan. Penandatanganan SALT I pada tahun 1972 membatasi sistem peluncur nuklir. Yang kedua itu adalah hubungan AS dan Uni Soviet agak membaik. Nah, yang habis itu
tahun 1980 sampai 1991. Akhirnya itu adalah terjadi akhir Perang Dingin. Kebijakan perestroika dan glasnost oleh Mikhail Gorbachev membuka reformasi besar. Habis itu runtuhnya negara-negara komunis Eropa Timur pada tahun 1989. Dan yang terakhir itu runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dianggap sebagai berakhirnya Perang Dingin. Nah, di situ saya akan membahas sedikit tentang bentuk konflik dalam Perang Dingin. Dan yang dimana perlombaan senjata nuklir AS dan Uni Soviet bersaing membuat bom atom dan hidrogen. Yang kedua itu ada rudal balistik antar benua yang disingkat ICBM. Yang ketiga itu ada kapal selam nuklir. Nah, habis itu yang kedua itu ada perang proksi. Keduanya tidak bertempur langsung, tetapi mendukung negara lain. Yang habis itu ada terjadinya perang Korea, perang Vietnam, dan perang Afghanistan pada 1979 sampai 1889. Nah, yang terakhir itu ada konflik Timur Tengah. Nah, yang habis itu terjadinya ini perlombaan teknologi dan luar angkasa. Dan itu di mana Sputnik 1 yang diciptakan oleh Uni Soviet pada tahun 1957, satelit pertama di dunia. Dan menyusulnya Apollo 11 itu dibuat oleh Amerika Serikat pada tahun 1969, pendaratan manusia pertama di bulan. Plus itu ada perang ekonomi dan ideologi, propaganda media, perebutan negara berkembang, CIA versus KGB, spionase. Habis itu yang terakhir itu ada dampak Perang Dingin. Itu dampak politik, dunia terbelah menjadi dua blok, yang dimana NATO itu bertujuan untuk membendung ideologi komunis. Dan yang Uni Soviet itu menciptakan ada namanya Fakta Pertahanan yang disebut itu Fakta Warsawa. Itu lahirnya negara-negara non-blok. Indonesia itu adalah salah satu pendirinya. Habis itu yang terakhir ada konflik geopolitik berlanjut hingga kini. NATO versus Rusia. Yang kedua itu ada dampak ekonomi. Negara berkembang karena bantuan Marshall Plan. Habis itu negara komunis stagnan akibat ekonomi terpusat. Habis itu negara berkembang menjadi arena perebutan bantuan ekonomi. Habis itu yang ada itu dampak sosial. Dampak sosialnya itu seperti ketakutan perang nuklir yang dimana bahasa Inggrisnya itu adalah nuclear anxiety. Habis itu muncul budaya, propaganda, sensor, kontrol sosial. Habis itu ada migrasi besar-besaran dari Eropa Timur ke Barat. Habis itu dimana yang terakhir itu ada dampak militer. Itu pembentukan blok militer, dimana Amerika ada bloknya itu namanya NATO, yang dimana itu adalah North Trade Areas Organization, yang dimana dibentuk pada tahun 1949. Yang kedua itu ada namanya Fakta Warsawa yang dibentuk oleh Uni Soviet pada tahun 1955. Di situ meningkatnya pengeluaran militer global. Oke, yang terakhir itu ada dampak bagi Indonesia. Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Habis itu terjadi perubahan politik. AS dan Uni Soviet berebut pengaruh di Indonesia. Lebih jauh, ketegangan politik era 1950 sampai 1960-an turut dipengaruhi oleh rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet. Indonesia itu mendapat bantuan militer dan ekonomi dari kedua blok di waktu berbeda. Saya akan menjelaskan yang terakhir itu tentang akhirnya Perang Dingin. Perang Dingin berakhir karena yang pertama itu Uni Soviet itu mengalami krisis ekonomi. Yang kedua itu ada reformasi Gorbachev, yang dimana di situ ada perestroika dan glasnost. Yang ketiga itu adanya runtuhnya tembok Berlin, yang dimana runtuhnya itu terjadi pada tahun 1989. Habis itu bubarnya Uni Soviet pada 1991, yang dimana sekarang ini kita mengenal Uni Soviet, tidak ada Uni Soviet, yang dimana Uni Soviet itu berubah menjadi namanya Rusia. AS muncul sebagai kekuatan hegemon dunia, sedangkan Rusia menjadi negara penerus Uni Soviet. Sekian dari penjelasan materi saya ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.